Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kami kepada Ibu Nurlita Septiana SGZ selaku pemateri pada hari ini, yang kami hormati kepada ibu-ibu peserta sekolah Krishna Atriasi Kandi, serta yang kami banggakan yakni teman-teman panitia tim pelaksana PBKU Unmawa IMM FKM. Sebelumnya izin perkenalkan terlebih dahulu, saya Yunita Lestari selaku moderator atau master of ceremony yang akan membawakan acara hari ini insya Allah hingga akhir. Selamat pagi ibu-ibu, alhamdulillah bisa hadir kembali untuk pertemuan ketiga ini. Semoga dengan berkelanjutan ke depannya ibu-ibu yang lain yang mungkin belum bisa hadir pada hari ini bisa melengkapi untuk kita bisa hadir di dalam sekolah biasa tadi ini. Dan semoga dengan pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri, insya Allah akan berguna dan bermanfaat bagi kita sehari-hari. Untuk susunannya sama seperti kemarin Ibu, nanti akan dibuka terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada pengerjaan pretest, lalu selanjutnya baru penyampaian inti materi dalam pertemuan ketiga ini. Selanjutnya nanti akan diskusi atau pengerjaan kelompok dengan membuat proyek. Setelah itu ada presentasi, kemudian dilanjutkan kembali untuk pengerjaan proses seperti biasanya, kemudian ditutup dan dokumentasi. Baik, tanpa berlama-lama, marilah ibu-ibu semuanya kita mulai pembelajaran pada sekolah pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillah, semoga dengan membaca basmalah tadi dapat mengantarkan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama tibalah pada acara inti kita yakni terkait penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nurlita. Monggo Ibu untuk waktu dan tempat langsung saja kami persilahkan. Pretestnya? Oh iya Ibu, mohon maaf. Ya, mohon maaf Ibu untuk selanjutnya pengerjaan pretest dulu Monggo Ibu. Nggih. Tolong dibagiin. Untuk pengerjaan pretest nanti kami beri waktu 5 menit Ibu. Sekedap Ibu. Nura. Sini aja, oke bagiin. Halo Ibu. Monggo, udah bisa dimulai Bu. 5 menit dari sekarang Ibu. Kalau ada kesulitan mungkin bisa ditanyakan. Siapa nih Bu? Cuci piring.
Aman nggih Bu, ada kesulitan tidak? Oh nggih, nggih, sekedar Bu nggih, pun dulu. Nggih napa-napa. Nggih, sebisanya aja Bu. Aman. Iya, mengingat kembali nggih Bu, dulu. Baik Ibu, apakah sudah selesai? Sampun? Masih tersisa 1 menit Ibu, bila masih belum selesai, untuk bisa dikerjakan lebih teliti lagi Ibu. Sepertinya sudah ya Ibu untuk pengerjaan aktivitasnya. Sampun? Oke. Mungkin bisa ditarik kembali untuk kakak untuk bisa mengambil aktivitasnya. Oke. Baik Ibu, mengulang tadi ya untuk selanjutnya sebelum memasuki acara ini, ini ibu-ibu kok masih pada lemas. Tadi di rumah ngapain Bu? Masak, udah oke. Terus apa lagi Bu? Bersih-bersih ya Bu ya. Jadi lemas ya Bu. Terus wah habis bersih-bersih terus sekolah lagi, mikir lagi wah apa ya Bu ya semangat ya. Oke. Biar tambah lagi semangat, izin untuk berdiri Bu. Mari kita nyanyi dulu sama-sama. Nyanyinya yaitu di sini senang, di sana senang. Tahu ya Bu? Oke, mari kita bawa Ibu. Untuk kakak yang lain juga bisa ikut berdiri. Monggo Ibu juga. Langsung nyanyi bersama-sama ya Bu. Yang di sini tenang, di sana tenang. Oke? 1, 2, 3. Di sini tenang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan lambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekali lagi Bu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang,
kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, tepuk tangan sekali Ibu. Monggo bisa duduk kembali. Oke. Sama semangat ya Ibu. Oke, alhamdulillah sudah semangat nih Ibu. Berarti udah siap apa Ibu? Menerima materi nggih untuk hari ini nggih? Oke. Mungkin langsung saja nih Ibu tanpa berlama-lama saya serahkan ke Ibu Nurlita sekaligus materi pada hari ini untuk bisa menyampaikan materi kepada Ibu. Monggo Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu-Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat ya, masih pagi, belum ngantuk ya insya Allah. Ya, di sini saya akan menyampaikan terkait tadi sudah pretest ya, bisa nggak Bu? Gampang kan ya? Gampang. Kalau pretest itu kalau nggak bisa nggak apa-apa Bu. Yang penting nanti post testnya gitu kan. Jadi nanti kita melihat ada kenaikan pengetahuan atau tidak, ada peningkatan pengetahuan atau tidak dilihat dari pengerjaan pretest dan post test. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Bu. Nanti saya juga mau kenalan sama ibu-ibu di sini ya. Tak kenal maka apa Bu? Ta'aruf ya. Jadi tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi perkenalkan saya Nurlita Septiana. Biasa dipanggil Ita, sehari-hari bertugas di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai nutrisionis ya. Rumah saya kalau dari sini nggak begitu jauh Bu, di sebelah timurnya Motorono ya, masuknya tapi Berbah, Sleman, jadi perbatasan dengan Bantul. Kemudian satu kelompok itu satu piring. Saya terakhir pendidikan saya di UGM, di SPGI, kemudian di organisasi saya di Persatuan Gizi Yogyakarta sebagai wakil ketua 2 dan sebagai ketua DPD ISNA DIY. ISNA itu Indonesia Sport Nutritionist Association, jadi ahli gizi olahraga itu ya, karena emang saya hobinya olahraga Bu ya, jadi emang saya hobinya olahraga. Pulang kerja tuh saya sempetin untuk olahraga ya, karena itu investasi jangka panjang ya Bu ya. Minimal 3 kali dalam seminggu. Kemudian pelatihan yang sudah saya ikuti ada macam-macam ya Bu, konseling menyusui, kemudian pemberian makan pada bayi dan anak, kemudian gizi kebugaran, pemantauan pertumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak bisa dibacakan satu persatu ya Bu. Jadi kita masuk ke materi berikutnya, jadi yang remaja kita skip ya. Sebelumnya saya kenalan dulu ya Bu. Boleh satu-satu biar saya tahu ibu-ibu ini punya anak atau tidak, anaknya usia berapa, atau belum berkeluarga dan lain sebagainya. Jadi nanti materinya akan saya sesuaikan ya, satu-satu. Oke. Nama saya Ibu. Saya punya anak 2. Ya. 4 tahun. Yang besar 10 tahun. Oh, oke. Monggo selanjutnya. Saya Desi. 4,5 tahun. Oke, lanjut. Saya bantu. Boleh dibantu nggak adik-adik mahasiswa? Kenalkan saya Aida. Yang kedua yang pertama 8 tahun, yang kedua 4 tahun. Yang ini yang 6 tahun. Oke. Lanjut. Nama saya Sri Rahayu, punya anak 2 yang kelas 2 SD. Oke, sudah besar ya Bu. Nama saya Ibu Ika. Anak saya 3, yang paling besar usia 25 tahun, yang nomor 2 usia 14 tahun, dan nomor 3 11 tahun. Oke, sudah besar juga. Nama saya Upi. Kemudian anak saya sebenarnya paling banyak ya. Saya ada 8. Yang paling besar SMA, yang paling besar 17 tahun,
Yang paling kecil masih ada yang 1,5 tahun. Oh, yang jaraknya cukup jauh ya, Bu? Berarti ya. Yang anak saya kan 8. Oh, 8. Iya, Oh, iya, iya, iya. jadi Oh, SMP, oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Jaraknya antar 2-3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Oke, iya. Saya Bu Eni punya anak dua. Paling besar umur 25 tahun, yang kecil umur 25 tahun. Oke, matur nuwun, lanjut. Makanya saya dulu anak dua ini dan Oke. yang kecil 13 bulan. Oh iya, oke, terima kasih. Murah. Murah. Oke, berarti yang masih punya anak balita ada Bu Sinten mau? Kau coba tanya sih siapa? Bu Lulu sama Bu Luki. Desi, 2. Yang lainnya sudah besar-besar ya, Bu? Soalnya tuh Anaknya sama Bu Uti. Bu Uti yang balita umur berapa, Bu? ini 1,5. Yang lainnya udah enggak di atas balita. Oh, 4,5, berarti ada 2 ya. Berarti ada 3 ibu yang nih. oh iya, Pokoknya 5 tahun ya. dari 4 berarti ada 4 tahun. karbohidrat Berarti ada 4. Jadi nanti kemudian diingat saya tambahkan sedikit materi terkait pemberian makan pada balita ya, selain gizi seimbang. Oke. Tadi ada pertanyaan gizi seimbang ya, Bu? Di teks tentang gizi seimbang ya. gitu loh. Makanan sehat semua nanti isi piring itu apa aja isinya Bu yang baik. Boleh saya di operator ya, biar saya bisa jalan-jalan. Bu, sekarang udah nggak ada 4 sehat 5 sempurna ya? Ya, jadi kalau ada yang masih menyebut 4 sehat 5 sempurna itu kurang tepat. Ya, sekarang adanya gizi seimbang. Ya, kita lihat di slide. Ini Nanti kita ya sediain sebelumnya. Ini yang sebelumnya ya. Oke, jadi yang pertama kita akan bicara gizi seimbang dan tidak seimbang. Gizi tidak seimbang itu yang seperti apa? Bisa kurang gizi, bisa kelebihan gizi. Ya, bedanya kalau kurang gizi itu asupan kita lebih sedikit dari kebutuhan kita dalam sehari. Misalnya kebutuhannya sehari 2000 kilokalori, tapi asupan kita 1500 kilokalori. Itu bisa menyebabkan kurang gizi, kecuali untuk orang-orang yang obesitas. Emang tujuannya untuk diet rendah kalori biar berat badannya turun atau biar status gizinya normal, tidak obesitas. Ya, kita bicara yang normal ini ya. Kemudian next. Nah, gizi tidak seimbang yang selanjutnya selain kurang gizi ada gizi lebih. Ya. Gizi lebih itu ketika kalau tadi gizi kurang ketika asupannya apapun tadi asupannya kurang dari kebutuhan kalori. Tapi kalau gizi lebih ini asupannya melebihi kebutuhan kalori dalam sehari. Sehingga kelebihannya itu jika tidak digunakan atau digunakan tubuh dibakar gitu ya Bu, itu akan ditimbun menjadi lemak. Ya, sehingga menyebabkan obesitas atau overweight. Next. Oke, sekarang gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu ketika asupan dan kebutuhan kalori itu sama, sehingga asupan gizinya sesuai dengan kebutuhan gizi dalam sehari, gitu nggih. Next. Nah, ini Bu, kita sudah tidak mengenal lagi 4 sehat 5 sempurna. Adanya gizi seimbang, ya. Jadi di tumpeng gizi seimbang itu sudah ada aturan-aturan kebutuhan atau jumlah pangan yang harus dikonsumsi dalam sehari. Misalnya di situ ada sumber yang bawah sendiri, ini sumber karbohidrat. Ya, sumber karbohidrat. Jelas di situ kelihatan nggak, Mas? Berapa porsi? Kenapa? 3 sampai 4 porsi dalam sehari. Ya, kemudian di sini sayur,
Ini Yang buah. ini Sayur buah itu sehari dalam berapa porsi Bu harusnya? kalau yang Sayur dan remaja, buah berapa porsi Bu? berapa Ibu Pom? Itu udah di TF nanti. Berapa? Ayo yang mau jawab. Ya kalau sayur, ya totalnya dalam sehari sayur dan buah 5 porsi ya Bu. Bisa 3 porsi sayur, 2 porsi buah, atau 3 porsi buah, 2 porsi sayur. Nanti Kalau sehari makan 3 kali, pagi, siang, sore atau malam, tiap makan ada sayur, berarti sudah 3 porsi. Nanti yang 2 porsi buah bisa digunakan untuk selingan, gitu ya. Kemudian satu porsinya itu bukan cuma 1 sampai 3 sendok makan ya Bu. Kalau sayur itu satu porsi sayur itu 100 gram tanpa kuah. Jadi ampasnya saja, ini kayaknya baterainya mau habis atau gimana? Ya. Jadi ampasnya saja 100 gram, itu satu porsi Bu. Itu kurang lebih 1 mangkok jagung, ya betul, 1 mangkok jagung itu 1 porsi. Itu. Nah, tadi kemudian di atasnya lagi ada protein nabati dan hewani 3 sampai 4 porsi, dan di atasnya lagi adalah yang paling kecil itu berarti kebutuhannya paling sedikit, gula, garam, dan lemak. Tadi ada pertanyaan ya Bu, benar nggak Bu kira-kira? Oh, benar, oke, udah pinter-pinter ya berarti ya. Oke, kemudian jangan lupa di situ selain ada kebutuhan yang harus dikonsumsi dalam sehari, juga ada 4 pilar prinsip gizi seimbang. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Harusnya seminggu berapa kali Bu olahraga itu? 3 kali, sekali olahraga berapa menit? 30 menit. Kalau 30 menit kali 3, 90 menit. Seminggu itu minimal 150 menit. Bu, beda ya Bu antara olahraga, kayaknya mau habis ini baterainya. Saya pakai yang ini dulu. Bedakan antara olahraga atau latihan fisik dengan aktivitas fisik ya Bu. Ya, kadang-kadang aku udah kepel aku udah nyapu, aku udah beres-beres rumah. Masa itu bukan olahraga? Ya, jadi kalau olahraga itu ada ininya ya, terukur, teratur, kemudian ada intensitasnya ya, rendah, sedang, atau tinggi. Jadi kalau nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah itu aktivitas fisik ya, bukan olahraga. Nah, kalau aktivitas fisik Bu, itu paling tidak sehari minimal 60 menit. Tapi kalau olahraga atau latihan fisik seminggu 150 menit minimal itu. Kalau saya seminggu udah 3 kali Bu, 60 kali 3 udah 180. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Kenapa sih Bu harus beraneka ragam? Ada yang tahu? Karena sumber gizinya macam-macam kalau beraneka ragam. Jadi tidak ada satu makanan yang gizinya komplit gitu ya Bu. Jadi kalau macam-macam, ada karbohidrat, ada protein hewani, nabati, sayur, buah, itu bisa saling melengkapi antar zat gizi gitu ya. Zat gizi yang kurang di salah satu makanan bisa dilengkapi dengan zat gizi di makanan lain. Itu kenapa harus mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Cuci tangan sebelum makan, kemudian setelah dari toilet, ketika akan menyiapkan makanan anaknya, kemudian sanitasi ya Bu, sanitasinya diperhatikan dan lain sebagainya. Kemudian menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal dilihat dari apa Bu? Tinggi dan berat badan. Nanti kita akan sedikit belajar menghitung IMT, indeks massa tubuh. Apakah ibu-ibu ini masuk ke normal? Ibunya langsung jawab, aku kelemon gitu ya.
Nggak usah ngitung ya Bu. Nanti kita hitung bisa Bu. Oke. Next. Nah, tadi sayur dan buah ya Bu. Jadi totalnya sehari itu 5 porsi. Boleh 3 porsi sayur, 2 porsi buah, atau 2 porsi buah, 3 porsi sayur. Karena setiap makan harus ada sayurnya. Beda sama balita ya Bu. Kalau balita itu nggak sama kayak dewasa. Sayurnya malah nggak boleh banyak ya. Yang terpenting untuk balita adalah lauk hewani atau protein hewani. Sayurnya sedikit saja, tujuannya untuk perkenalan aja gitu. Nanti kita akan belajar sedikit untuk terkait pemberian makan pada balita. Next. Nah, ini kenapa makan sayur buah penting setiap hari, karena mengandung vitamin mineral ya, jadi untuk mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, dan mengandung serat yang tinggi. Kalau untuk diet pasti dianjurkan konsumsinya banyaknya sayur dan buah ya. Karena apa Bu? Kalau sayur itu dia kalorinya sangat kecil, volumenya banyak tapi kalorinya kecil, sehingga membuat lambung terasa penuh, cepat kenyang, tapi kalorinya sedikit ya, beda dengan karbohidrat. Bentar saya. Oke, next deh. Oke, kembali dulu ke yang tadi, yang apa, gizi seimbang. Nah, ini saya punya piring Bu. Ini panduan konsumsi makan dalam sekali makan. Namanya isi piringku. Ya, jadi bisa dilihat ya Bu. Nih, di sini kita bagi setengah, ya. Kita bagi setengah piringnya. Terus kemudian 2/3 dari setengah tadi isinya karbohidrat. Ya. Karbohidrat sama sayuran sama banyaknya ya Bu, kalau dilihat di gambar ini. Ya. Jadi karbohidrat dan sayur sama banyaknya. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya kalau dilihat dari lingkaran ini 2/3 dibaginya. Jadi 1/3-nya karbohidrat, kemudian 1/3-nya sayuran, kemudian yang 1/3 lagi dibagi 2, yaitu protein dan buah. Itu. Ini untuk panduan dalam sekali makan. Sudah seperti ini belum Bu? Belum. Yang belum apanya? Sayurnya. Oh, karbonya. Oh, malah susah makan karbo. Biasanya yang kurang itu sayurnya, kalau ini karbonya. Yang lain buah. Buah jarang ya Bu. Jarang. Kalau sayur sekali setiap makan pasti ada. Ada. Ya, sehari sekali Bu. Ya, berarti oh ya, yang sehari garingan. Iya, belum masak Bu. Oke. Ya, itu. Yang penting sekali makan porsinya, satu porsinya tadi 100 gram atau kurang lebih satu mangkok jagung. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bu terkait isi piringku? Jadi ya, monggo. Buahnya berbentuk jus. Kalau saya lebih menganjurkan buah dalam bentuk utuh. Sebenarnya kalau jus itu dia pakai gula nggak? Pakai. Kalau anak-anak pakai. Ya, sebenarnya dianjurkannya malah tidak usah menggunakan gula gitu, karena kandungan buahnya itu, kandungan gulanya kalau setelah di jus itu lebih tinggi juga gitu. Kemudian seratnya juga berkurang dibandingkan buah utuh daripada yang di jus. Itu kalau kami lebih menganjurkan dalam konsumsi buah utuh. Next, ada lagi yang mau ditanyakan terkait isi piringku? Sudah ya. Next,
Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya Bu, terutama remaja zaman sekarang. Ya mungkin adik-adik mahasiswa juga iya. Iya, gitu. Ya, apa minum minuman yang kekinian, minum soda, kemudian makanannya gorengan, nggak pernah ada sayurnya. Terus kemudian kalau kepepet makannya mie instan, nggak apa-apa sebenarnya mie instan itu asal tidak sering-sering. Ya, tidak dijadikan eh, konsumsi setiap hari gitu ya, nggak apa-apa. Next, ya ini contoh perilaku hidup kurang sehat ya. Jadi sering jajan sembarangan. Ini biasanya remaja-remaja kita Bu, remaja-remaja kita jajannya yang viral-viral ya, gitu, yang viral-viral dibeli pokoknya ya. Kemudian diupload ke media sosial. Next. Ya, kenapa sih kalau makan sembarangan itu ya? Oke, ya. Oke. Ya. Jadi kenapa sih? Karena ada kandungan gula, garam dan juga lemak yang tersembunyi ya di dalam makanan-makanan tersebut atau biasa kita sebut GGL, gula, garam, lemak. Jadi mengkonsumsi gula, garam dan lemak secara berlebihan akan menimbulkan efek buruk bagi tubuh. Sekarang banyak ya Bu, anak-anak muda udah kena kencing manis, DM. Anak-anak muda sudah kena ginjal, sudah cuci darah. Anak-anak muda sudah terkena serangan jantung gitu ya. Yaitu karena pola makannya Bu, pola makannya dan tidak pernah olahraganya jempol Bu. Ya, HP ya kan? Main HP, jempolnya aja yang bergerak gitu. Kemudian next. Oke. GGL, gula, garam, dan lemak. Jadi ada batasannya Bu dalam sehari. Ya. Jadi kalau konsumsi gula itu 10% dari total energi atau setara dengan 4 sendok makan atau 50 gram dalam sehari itu batas maksimal. Termasuk gula yang ada di masakan ya Bu, bukan hanya gula yang ada di minuman atau cemilan gitu ya. Kemudian kalau garam itu maksimal 1 sendok teh sehari. Nah kalau nyemil ciki-ciki Bu, wah natriumnya tinggi banget itu ya. Nanti kita akan belajar sedikit melihat bagaimana cara membaca nilai gizi yang ada di dalam makanan ya. Kemudian lemak. Lemak itu anjurannya adalah sekitar 20-25% dari total energi atau setara dengan 5 sendok makan lemak. 5 sendok makan, kalau misalnya sekali makan ada lauk yang digoreng, 1 porsi itu sudah 1 sendok makan Bu hitungannya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang digoreng, kemudian lauknya digoreng, kemudian sayurnya ditumis. Ya, kalau ditumis mungkin itu lebih sedikit ya, karena sayurannya banyak ya, minyaknya sedikit. Tapi kalau yang lauk-lauk digoreng itu yang banyak, nyerap minyak. Gitu. Jadi konsumsi lemak yang berlebih akan membuat berat badan berlebih sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Next. Oke. Ini konsumsi gula, garam, lemak di Indonesia di atas 10 tahun. Ya, jadi gula rekomendasinya tadi sudah ya kurang dari 54 gram atau sekitar 4 sendok makan dalam sehari. Kemudian untuk garam itu kurang dari 2000 mg natriumnya. Ya, itu natriumnya. Kemudian lemaknya kurang dari 72 gram atau maksimal 5 sendok makan gitu ya. Jadi kalau konsumsi gulanya berlebihan bisa menyebabkan peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh yang bisa menyebabkan kegemukan dan diabetes gitu. Kemudian DM nanti akan menyebabkan komplikasi lagi Bu. Kalau udah DM biasanya komplikasinya ke jantung sama ginjal. DM itu tidak bisa disembuhkan Bu, bisanya dikendalikan.
gula darahnya. Dengan apa? Dengan diet yang sehat. Jadi banyak sayur gitu ya, konsumsinya protein, karbohidratnya dikurangi, dan dengan aktivitas fisik gitu. Di samping ada yang dibantu obat juga gitu ya Bu Bapak, yang gula darahnya udah tinggi sekali. Kemudian kelebihan energi yang menyebabkan kegemukan dan berbagai penyakit metabolik sudah ya. Nah, untuk garam, konsumsi garam yang berlebihan itu bisa meningkatkan risiko stroke 25% dan risiko penyakit jantung 17%. Itu jika konsumsi garam yang berlebihan. Garam tersembunyi di keletian ya Bu. Ya, ibu langsung ketawa. Ya, keletian. Terus habis itu di makanan-makanan kemasan gitu ya. Kemudian kecap, saus, ya kan itu pengawetnya natrium ya, kecap, saus, terus sosis, nugget ya, yang bukan kita bikin sendiri itu natriumnya tinggi ya. Nah, kemudian lemak ini peningkatan kadar LDL. Jika konsumsinya berlebihan yang bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke. Jadi ada LDL itu kolesterol jahat ya, kalau bahasa awamnya kolesterol jahat. Jadi ada HDL, ada LDL. Kalau LDL-nya tinggi bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Karena apa Bu? Karena dia nyumbat di pembuluh darah jantungnya, sehingga pembuluh darahnya itu makin sempit karena ada plak tadi. Karena makin sempit, nanti tekanan darahnya otomatis lebih tinggi dan bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, yang baik itu yang LDL-nya rendah, HDL-nya tinggi. HDL-nya tinggi itu bisa mengurangi resiko plak-plak tadi yang bisa menyumbat serangan jantung. HDL itu bagusnya di atas 60. Di atas 60 itu bagus. Kalau LDL di bawah 150. Ya, jadi kalau cek lab, kalau kolesterol total jangan dilihat Bu, kalau HDL-nya tinggi bisa lebih tinggi kolesterol totalnya. Jadi kalau cek lab, kolesterol total nggak usah dilihat, dilihat HDL sama LDL. Kalau HDL lebih tinggi dari 60, kalau LDL kurang dari 150 gitu ya. Olahraga itu bisa meningkatkan kadar HDL Bu ya. Terakhir saya cek HDL saya 84. Padahal teman-teman saya 30. Jadi saya 84 ya. Karena teman-teman saya nggak pernah olahraga ya, jadi jarang olahraga. Next. Nah, ini ya tadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular ya Bu, penyakit degeneratif. Di DIY ini prevalensi penyakit tidak menularnya juara Bu se-Indonesia. Ya DM, ya jantung, ya stroke, ya kanker juga tinggi ya. Itu terakhir itu berdasarkan data Risetdas tahun 2018. Next. Nah, ini tadi isi piringku ya, sebelumnya sudah saya jelaskan. Kok beda sama yang sebelah kanan? Sebelah kanan itu untuk yang sudah overweight atau obesitas. Ini kita bicara yang status gizinya normal ya. Tapi kalau yang sudah obesitas atau yang overweight, itu porsi sayur dan buahnya separuh piring sendiri Bu. Itu. Ya, lebih baik lagi sayurnya yang separuh piring. Sayurnya separuh piring, kemudian sisanya seperempat karbo, seperempat protein. Itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau sayur itu kalorinya sangat sedikit. Jumlahnya banyak, kalau misalnya kita makan jumlah banyak tapi kalorinya sedikit, sehingga bisa membuat lambung cepat penuh, cepat kenyang gitu, tidak ngemil-ngemil lagi. Jadi itu tips buat yang mau diet menurunkan berat badan. Next. Nah, kita sekarang akan belajar sedikit terkait membaca label pangan olahan. Itu bisa dilihat ya Bu, informasi nilai gizi. Takaran sajinya itu 300 ml, jumlah sajian per kemasan 1. Berarti satu kemasan itu kandungannya ada
karbohidrat 25 gram, gula 25 gram, dan natrium 15 gram. Beda lagi kalau nanti takaran jumlah sajian perkemasannya 2, bisa di next? Ya, itu ya, 2. Jadi kalau jumlah sajian perkemasannya 2, yang karbohidrat, gula, dan lainnya harus dikali 2. Jangan terkecoh dengan label atau informasi nilai gizi yang ada di makanan atau minuman kemasan. Kalau 2, oh ini ternyata gulanya cuma 6 gram kok rendah. Ternyata ininya jumlah persajiannya 3. Berarti 6 kali 3, 18 gram. Gitu ya. Jadi kalau melihat nilai gizi atau membaca label pangan itu cara membacanya seperti itu. Dilihat takaran sajinya atau jumlah sajian perkemasan. Karena yang ditampilkan di situ hanya jumlah untuk 1 kali saji. Kalau 2 kali berarti dikali 2. Kalau 3 kali berarti dikali 3. Sampai sini sudah jelas ya Ibu-Ibu? Oke. Next. Sama kalau misalnya membelikan makanan, kadang kan anak-anak tuh suka pengen sosis gitu ya Bu, suka pengen nugget, tapi memang kan tidak boleh sering-sering gitu ya. Kalau saya pas belikan itu saya pilih yang proteinnya paling tinggi Bu. Oh berarti dagingnya lebih banyak kalau proteinnya tinggi gitu ya. Jadi sekarang kalau membeli makanan-makanan kemasan harus mulai membaca label pangannya gitu. Oke, next aja, lanjut aja ya. Pilih mana Bu, less sugar atau low sugar? Jadi kalau less sugar itu rendah gula, low sugar atau sugar free, jadi pilihannya. Kalau low sugar itu rendah gula, kalau sugar free itu bebas gula. Jadi kalau rendah gula itu pada makanan dan minuman berbentuk padat, kandungan gulanya tidak lebih dari 5 gram per 100 gram. Nah, kalau misalnya sugar free itu kandungan gulanya tidak lebih dari 0,5 gram per 100 gram. Jadi hampir sama sekali tidak ada gulanya. Ya, itu bedanya low sugar sama sugar free. Next. Ya. Lemak cuma bisa bikin gendut, iyakah Bu? Iya. Ya, kita lihat ada lemak-lemak yang ada lemak jenuh, lemak trans, dan lemak tidak jenuh ya. Jadi yang disebut lemak baik itu lemak yang tidak jenuh. Ya. Itu contohnya ada alpukat, ada apa itu ya, kacang almond ya kayaknya. Nah itu adalah contoh-contoh lemak yang tidak jenuh, yaitu lemak baik. Nah kalau yang lemak yang jenuh dan lemak trans ini, kalau lemak jenuh ini berasal dari hewan ya. Kemudian kalau lemak trans ini lemak yang terbentuk dari pemrosesan makanan. Jadi makanan yang digoreng dengan minyak berkali-kali pakai, berkali-kali pakai itu bisa menyebabkan meningkatkan resiko penyakit tidak menular ya. Next. Ya, ini tadi ya Bu sudah saya jelaskan sebelumnya antara HDL dan LDL. Jadi HDL itu kolesterol baik, kalau LDL itu kolesterol jahat yang bisa meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung. Next. Nah, ini cara mengukur IMT, Bu. Cara mengukur IMT itu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Misalnya tinggi badannya 155 cm. Berarti dalam meternya 1,55. 1,55 dikali 1,55 berapa hasilnya? Nanti berat badan dibagi hasil dari perkalian tinggi badan dalam meter tadi. Nah, kalau hasilnya kurang dari 17 itu sangat kurus. Kurus itu 17 sampai kurang dari 18,5. Normal itu 18,5 sampai 25. Tetapi IMT ini tidak bisa digunakan untuk atlet ya Bu.
atlet-atlet yang massa ototnya lebih tinggi biasanya kalau dihitung pakai IMT ya tinggi hasilnya, tapi karena dia massa otot sama massa lemaknya lebih banyak massa ototnya biasanya. Jadi kalau atlet-atlet tidak bisa menggunakan IMT. Nah, untuk lingkar perut, kalau untuk pria maksimal 90 cm diukur lingkar perutnya. Kalau untuk wanita 80 cm. Gitu. Next. Ini sedikit tentang anemia ya Bu. Anemia itu kita lihatnya dari kadar Hb. Kadar Hb kalau dicek gitu ya di puskesmas kurang dari 12 itu termasuk anemia. Pencegahannya apa? Kalau di sekolah-sekolah sudah diberikan tablet tambah darah dari puskesmas Bu. Minumnya seminggu 1 tablet. Tablet tambah darah itu bukan obat ya Bu, tapi suplementasi. Jadi untuk membantu mencegah terjadinya anemia pada remaja putri yang ada di sekolah. Karena apa Bu? Remaja putri itu basicnya jadi ibu, calon ibu. Kalau remaja putrinya sudah anemia, calon ibunya ketika jadi pengantin ya Bu, anemia juga. Nanti ketika ibu hamil, anemia, melahirkan bayi yang anemia juga. Jadi terus nyambung gitu ya Bu, lingkaran setan. Jadi harus dimulai dari remaja putrinya. Next. Oke, ini tadi ya Bu, resiko-resikonya kalau anemia itu bayi lahirnya prematur, beratnya kurang dari 2,5 kg atau beratnya rendah, kemudian meningkatkan risiko kematian ibu. Next. Oke, ini adalah kriteria anemia ringan, sedang dan berat. Kalau di kota Yogyakarta remaja putrinya sekitar 25% anemia. Jadi 1 dari 4 anak itu anemia. Next. Nah, ini adalah tadi ya masih kaitannya dengan gizi seimbang, isi piringku. Next. Oke, ini tablet tambah darah, cukup minum 1 tablet seminggu. Nah, nanti kalau ternyata remajanya atau calon pengantin atau ibu hamil anemia, beda lagi dosisnya. Kalau anemia beda lagi. Jadi anemia itu 1 tablet sehari. Kalau untuk pencegahan 1 tablet seminggu. Next. Oke, ini yang terakhir. Yuk sama-sama menjaga pola makan yang sehat agar selalu bersama orang yang kita cintai. Sebenarnya saya mau nambahin materi terkait balita tadi, tapi kayaknya waktunya nggak cukup karena ada 4 orang tadi yang punya balita ya. Pokoknya intinya kalau balita itu Bu, sayurnya sedikit, lauk hewaninya diprioritaskan, ada karbohidrat, dan tambahan lemak itu wajib. Lemak itu bisa dari santan, bisa dari minyak kelapa sawit, nggak usah harus minyak zaitun, enggak. Yang penting ada tambahan lemaknya. Kemudian untuk yang MPASI ketika mulai 6 bulan itu tidak menu tunggal, cuma dikasih pisang kero, cuma dikasih bubur nasi, bubur yang beli di pinggir jalan, atau makanan instan sasetan ya, serelak dan lain sebagainya. Harus langsung menu lengkap ketika sudah mulai MPASI. Jadi sudah ada karbohidrat, sudah ada protein hewani, sayuran sedikit, ada tambahan lemak. Kemudian sesuaikan teksturnya. Kalau 6-8 bulan itu disaring, nggak boleh di blender, ya, nggak boleh di blender, harus disaring. Gitu. Saya ada videonya sih sebenarnya caranya, tapi boleh nggak kalau mau lihat video sebentar, Dik? Mbak? Karena Waktunya? sebenarnya waktunya sudah habis Bu. Oh iya, sudah habis. Oke. Mau ada project. Oke deh. Waktunya sudah habis Bu. Jadi intinya gitu ya Bu. Jadi pertama 6 bulan langsung menu lengkap, naik tekstur bertahap, jangan gugur terus. Jadi naik ke tim 1 tahun harus sudah bisa makan seperti yang kita makan nasi ya. Jadi bukan yang lembek-lembek lagi. Intinya seperti itu. ASI tetap diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih. Bu, buat orang tua kalau mau disalihi video dulu. Oke, boleh ya. Kita lihat video sebentar ya Bu, terkait karena saya tuh masih
sering nemu beli bubur di pinggir jalan, ngasih sasetan ya makan. Sebenarnya kalau nggak tiap hari nggak apa-apa Bu, kalau pas posisi darurat. Tapi masalahnya tiap hari, kasihan anaknya gitu ya. Kalau misalnya beli bubur di pinggir jalan tapi ditambahin telur rebus itu nggak masalah. Kalau pas darurat gitu ya, buru-buru ibunya mau kerja, belilah tapi ada telur rebus atau telur puyuh 5 butir itu boleh. Tapi kalau cuma bubur pinggir jalan harganya 3.000 tulisannya salmon. Ya, itu salmon atau bukan Bu isinya gitu ya. Kita lihat sebentar cara membuat tempe asi. Ini volumenya besar nggak ya? Coba. Aku pakai mic. Ini yang untuk 6 sampai 8 bulan. Di sini kayaknya bisa nggak? Jadi kandungan gizinya 1 butir telur ayam itu sama dengan 5 butir telur puyuh. Nggak usah repot-repot dari yang mentah Bu, masaknya dari yang udah mateng ya. Jadi dari nasi gitu ya. Jadi bukan dari beras ya, langsung dari nasi. Satu langsung mateng, disaring. Jadi nggak repot sebenarnya Bu. Dulu selalu saya masakan walaupun saya bekerja. Tapi karena kalau pagi kemerungsung gitu ya Bu, nanti kalau telat soalnya dipotong Bu gajinya ya. Jadi saya masaknya malam. Malam itu saya masak, disaring, saya masukkan ke wadah 3 wadah untuk siang sore, masukkan kulkas. Besok kalau pas mau disuapin ke anaknya, titip ke yang ngasuh, diangetin dulu di mesikon sebentar. Udah deh disuapin. Ini cepat banget tuh, paling sekitar 5 menit atau 10 menit lah kalau sama nyaring-nyaring kalau yang untuk 6 sampai 8 bulan. Jadi nanti ibu-ibu bisa, kalau tetangga-tetangganya ada yang punya bayi mau makan tempe asi ya, bisa dikasih tahu caranya. Jadi ilmunya bisa disebarkan, bisa bermanfaat. Nah ini kalau panas-panas disaring itu cepet Bu, cepet banget ya kan? Ya, pengalaman ya ibunya ya. Ya. Nah itu kekentalannya seperti itu, tidak boleh terlalu encer. Indikatornya kalau sendoknya dibalik, buburnya nggak langsung tumpah. Tapi kalau langsung tumpah berarti terlalu encer, nggak boleh. Ya, kadang-kadang yang nggak tahu itu biar kayak asi gitu ya, encer. Padahal itu nggak boleh karena itu berarti airnya banyak. Airnya banyak berarti kandungan gizinya kurang. Nah ini yang untuk 1 tahun. 1 tahun itu sudah harus mulai makan nasi. Oke, ini videonya dari RS Pratama. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Bu, ilmunya nanti bisa disebarkan ilmunya ke teman-teman yang lain atau ke tetangga-tetangga dan lain sebagainya biar anak-anaknya tidak stunting gitu ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Nurita yang telah ini. Semoga tentunya di sini pasti Ibu akan lebih paham lagi dan lebih jelas lagi mengenai tentang apa yang sudah beliau jelaskan, bagaimana itu pola hidup sehat dengan takaran gizi yang seimbang, serta memilah dan memilih bagaimana makanan yang bergizi yang akan mengandung kaya mineral atau vitamin seperti itu.
Baik ibu-ibu, karena dirasa ibu-ibu sudah tadi mendapatkan penjelasan wakil cukup banyak dan cukup jelas, di sini kemudian akan dilanjutkan untuk sesi diskusi kelompok ibu karena ini ada 8 ibu, nanti mungkin bisa berdua saja. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan mengerjakan pengerjaan proyek isi piringku ibu. Jadi nantinya ibu akan mengisi di gambaran seperti ilustrasi piring ya Bu. Nanti ibu bisa memilih makanan dalam bagaimana makanan pola-pola hidup sehat itu yang akan mengandung entah itu karbohidrat, protein, lemak dan lain-lainnya yang dirasa makanan itu sehat bagi ibu. Dan nanti juga mungkin Ibu Nurlita bisa membantu untuk memberikan pendapat dan membantu memantau saat presentasi. Mungkin kakak bisa silakan dibagi dari sini ya, berarti Bu Heri dan Bu Deci, kemudian mungkin ibunya ini satu yang depan belakang deh. Oh, oh jadi Ibu sama Ibu nih. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah hadir ada di jalan. Bertiga nggak apa-apa. Mungkin bisa gabung ya Ibu, mohon maaf. Baik, untuk Untuk pengerjaan dari isi piringku ini, apakah masih ada yang perlu ditanyakan Ibu-Ibu atau sudah paham semua? Sampun ke Ibu-Ibu atau masih ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana Ibu? Bukan, nanti oh iya, nanti kita itu disediakan, kami sediakan gambar-gambar Ibu, tadi itu berupa sayur, nasi, roti dan lain-lainnya. Nanti Ibu bisa memilah dan memilih. Ya, baik makanan yang sehat dan tidak itu seperti apa. Bisa diisi piringnya di gambar tersebut. Untuk pengerjaannya 10 menit kira-kira cukup ya Bu? Oke, siap. Moga bisa dikerjakan terlebih dahulu Ibu. Kemudian nanti ada beberapa perwakilan saja untuk bisa presentasi. Yang belum apa? Ikan. Ya. Ayam udah kayaknya. berarti tiga kelompok. Apa telo? Iya Bu, ubi ketang. Kayak tela Bu, ini roti, ini ada nasi, pare apa Bu? Apa pang Ibu niki? Niki pare nggih. Terus iya ada ikan. Iya, bisa dipilih Bu. Kan nanti pun di sini sesi presentasi. Ya. Nah, mungkin nanti ada kelompok saja atau mungkin kelompok saja dan yang lagi nanti Ibu bisa memberikan saran atau pendapat tentang hasilnya. Misalnya Oh iya. Ibu memilih makan itu Oh iya. Ibu bisa memilih. Oke, ya. Aman nggak? Hmm.
Ya, boleh boleh. Oke. Ya, sama-sama.
Cek ibu-ibu bagaimana? Apakah kerjanya sudah? Oke, siap. Berarti sudah sampai ya. Mungkin langsung saja dari beberapa kelompok ada yang mewakili satu orang saja ibu dari kelompok Ibu Heru, ibu dan monggo ibu juga satu-satu ke depan. Dari Ibu Nurita mungkin bisa dibantu ya. Monggo ibu. Oke. Untuk Ibu Heru kelompok 1, Ibu Ika kelompok 2, dan kelompok 3 dengan Ibu Loli. Monggo bisa maju ke tengah ya Bu. Sekalian aja Bu, sekalian semua. Iya. Ya, monggo bisa disampaikan Bu yang pertama dari Ibu Ika mungkin, monggo. Oh iya, satu dulu. Urut ya Bu, Oke, monggo. nggak usah. Ibu kesini mau. Saya jelasin sampai itu ya. Di sini isi piring saya tiga itu ada sayur, ada terong, kare, brokoli, ini aku kentang sama ketiganya lagi ada nasi, roti, ini ada ubi, terus yang ini sepertiganya dibagi dua, ada protein hewani, ada ikan, telur, ayam. Ini protein nabati dari tempe. Nah, yang sebelahnya ada buah-buahan, apel, jeruk, sama pisang. Kalau susu sama air putih tidak masuk di piring saya, soalnya di samping piring saya. Oh iya, betul Ya, Ibu. boleh ya. Tapi kalau susu masuknya kemana Bu? Kalau di piring itu masuknya kemana kalau susu? Protein. Protein ya, oke. Lanjut kelompok berikutnya. Ini dari isi piring
kita kelompok 2 kita bagi karbohidrat dan terdiri dari roti, nasi dan ubi kayak Ubi atau kentang ya itu? ya, Kentang. kemudian Ya. lagi ada sayur yang terdiri dari brokoli sama Labu siam. labu serta seperti yang di atas itu kita bagi ada buah serta protein dari hewani sama nabati. Buah ini terdiri dari jeruk, salak, apel, dan pisang. Dan apabila dari protein serta buahnya tadi tidak ada, bisa digantikan dengan susu. Ya. Kayak gitu. Dan minum. Ya. Oke. Susu tidak menggantikan yang lain ya, Bu? Ya, susu masuk ke dalam kelompok protein. Oke, itu piringnya nggak cukup kayaknya ya, Bu. Kurang gede deh piringnya. Iya, Ibu. Maaf. Ya. Oke. Yang terakhir, Sama kayak kelompok yang lain ya, kami bagi 3. 6-nya protein, 1/6-nya buah, 2/6-nya sayur, dan 2/6-nya ini karbo. Karbonya ini jelas ini ceritanya sekarang di Indonesia. ya. Oke. Nasi roti meskipun rotinya bentuknya 1 pak, tapi kita nggak makan sekali 1 pak. Jadi cuma ada roti, nasi sama kentang secukupnya dimakan untuk karbo. Terus tempe telur ayamnya juga cukupnya kok juga. Tapi bagiannya 1/6. Buahnya juga. Jadi meskipun gambarnya 1 buah utuh atau 1 utuh itu hanya mewakili nama mereka. Ya, itu hanya menggambarkan variasi ya. Menggambarkan variasi. Ini bisa dicampur karena dicampur. Ya. Oke. Jelasnya di luar gitu. Oke. Ya, terima kasih udah betul semua ya. Ya, semuanya sudah sesuai porsi-porsinya. Jadi sepertiga piring karbohidrat, sepertiga piring sayuran, sisanya yang sepertiga dibagi 2 untuk protein dan buah. Oke, kita beri applause dulu. Baik, wah sudah cukup jelas ya Ibu dan kita terima kasih banyak sudah memberikan pendapat dari beberapa kelompok. Ibu-ibu sudah bebas kesini, udah pintar ya Ibu ya. Teman nggak datang gizi seimbang baik itu mengandung dari karbohidrat, protein, mineral dan kayak ada vitamin seperti itu. Baik karena sudah mengingat waktu makin siang, mungkin selanjutnya Ibu kita seperti biasanya melakukan soal kuesioner Ibu dengan apa ya tujuannya supaya mengukur kembali pemahaman terkait ibu-ibu nanti untuk materi badan gizi seimbang hari ini. Untuk waktunya 5 menit saja insya Allah cukup Ibu. Langsung bisa terjadi mulai Ibu, monggo bisa dikerjakan terlebih dahulu. Sama Ibu. Tadi sudah. Ya. Oh, anjir. Aman ya, Bu? Oh. Saya yakin Ibu pasti bisa.
Nggih. Nanti dibawa pulang aja buat oleh-oleh ke rumah. Buat makanan. Dibuka lagi, Bu. Iya, sembari dibuka-buka lagi pembelajarannya. Kalau masih bingung bisa dibuka-buka lagi. Nah, di sana. Bagaimana Ibu-Ibu, apakah sudah selesai semua untuk pekerjaan kelasnya? Oke, sampai Ibu-Ibu, oke. Mungkin dari kakak-kakaknya juga sekalian minta tolong bisa mengambilkan kertas posternya ya yang sudah dikerjakan oleh Ibu-Ibu. Ora. Oke, baik, karena alhamdulillahirrahmanirrahim sudah dalam pengerjaan proses, berarti tandanya waktu sekolah pembelajaran pada pertemuan hari ini sudah selesai Ibu-Ibu. Mungkin bisa sembari kemas-kemas terlebih dahulu. Akan tetapi sebelum di akhir penutupan, selanjutnya ini ada penyerahan sertifikat oleh untuk Ibu pemateri yang akan dibawakan oleh Kak selaku tim Ormawa FKM untuk Kota dan Tempat. Monggo Ibu dan Mbak Eva bisa dipersilakan. Depan. Ya. Untuk media sudah siap? Oke. Dan kamera Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak karena sudah mengadu jalannya kita pada kesempatan ini untuk membahas terkait gizi seimbang baik itu bagi ibu-ibu maupun juga nantinya bagi remaja. Jadi perlu adanya aktivitas penting ibu untuk memperhatikan gizi seimbang, apalagi dari dini seperti saya ataupun nanti adik saya juga harus bisa memperhatikan kualitas bagaimana cara ibu pola sehat serta makanannya sehingga yang nantinya untuk kedepannya tidak akan terjadinya apa Ibu kayak ibaratnya penyakit dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin khusus selain sekolah perempuan ada sekolah pria juga. Nah, jadi nggak cuma perempuan yang diukur. Gitu. Kadang-kadang pria tuh udah nyari nafkah ngasih duit udah merasa cukup ya kan. Ya Jadi nggak cuma ibu-ibunya doang, betul ya ibu-ibu. Ya bapak-bapaknya juga harus seimbang ya Ibu ya. Seimbang gitu. Ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini kita tunggu bersama dulu ya Bu, tetap semangat saja biar mempersingkat waktu. Ketika nanti saya bilang tepuk semangat, Prok prok prok. Prok prok prok. Prok prok prok. Ngat. Semangat. Seperti itu ya Bu ya. Oke, boleh dicoba ya Bu? Oke, yuk tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu yang biar nggak tambah semangat, biar nggak tambah apa biar ngantuk nggih. Karena sudah hari siang juga, sudah waktunya mulai makan siang. Nanti Ibu nggih bisa istirahat di rumah, bertemu keluarga kembali seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk terkait pembelajaran dan pertemuan sekolah dihasilkan di pada pertemuan pagi dan siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bisa dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, nggih.